Ya, halo teman-teman. Eh, Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang online marketing ya. Bagaimana memasarkan sekolah. Ya, kali ini sekolah. Kalau kemarin kita bahas catering ya. Kalau sekarang bahasnya cara memasarkan sekolah. Sekolah itu bisa bermacam-macam ya. Bisa kampus, bisa sekolah dasar, sekolah SMP, SLTA, bahkan bisa taman kanak-kanak atau di bawahnya ya. Nah, kalau sekolah ini perlakuannya agak berbeda dengan catering ya. Kalau catering kita langsung pasang di Google Search itu sudah cukup bagus. Tapi kalau sekolah kita mesti gunakan yang namanya konten edukasi ya. Konten yang isinya itu mengedukasi calon konsumen, calon calon siswa ya. Nah, seringkali kita bingungnya itu kontennya isinya apa gitu kan ya. Nah, kontennya itu isinya adalah begini ya. Kontennya itu isinya adalah misalnya sekolah itu, ini saya langsung kasih contoh ya biar lebih gampang ya. Misalkan sekolah itu sekolah D1 misalnya, sekolah D1 yang tujuannya adalah supaya setiap yang masuk kemudian yang lulus ya, yang lulus itu langsung dapat kerja gitu kan. Nah, itu kan sebuah impian dari calon siswa. Calon siswa punya impian begitu lulus langsung kerja. Itu impian dari calon siswa. Nah, kontennya itu adalah sebuah part atau sebuah bagian dari keseluruhan pembelajaran yang dibutuhkan mulai dari masih SMA tadi, lulus SMA tadi sampai siap kerja itu kan perlu banyak pembelajaran tuh. Nah, konten yang perlu diedukasi itu sebagian kecil dari deretan pembelajaran itu. Nah, jadi misalnya nih, skill apa yang dibutuhkan untuk bekerja di misalnya di perusahaan multinasional misalnya, itu perlu dibahas. Nah, jadi konten itu kemudian dibuat di YouTube misalnya, dibuat di YouTube. Nah, nanti calon-calon siswa itu akan tertarik dengan konten itu. Nah, maka jangan jangan langsung diberikan nomor telepon ya. Setelah konten itu, maka berikan link. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya saya mentarget pemasaran untuk bisnis catering ya. Maka di sini tidak ada link, tidak ada nomor telepon, tapi langsung ke arah link di bawah ini. Nah, ketika link itu diklik maka akan memunculkan form yang isinya nama, nomor telepon, dan email. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena seperti sekolah itu kan butuh agak panjang ininya, apa ya, uh, customer journey itu pertimbangan untuk mengambil keputusan ya. Jadi serangkaian proses yang ada di dalam pikiran calon konsumen itu, mulai dari dia mungkin masih belum kepingin sampai percaya kepada bisnis kita, kemudian sampai membeli dan seterusnya, sampai menjadi pelanggan setia, sampai menjadi seterusnya menjadi afiliasi, menjadi reseller misalnya. Nah, itu agak panjang, jadi perlu dibuatkan sebuah istilahnya ini CRM ya, Customer Relationship Management System ya. Jadi ini CRM. Maka setiap yang tertarik tadi akan ditampung dalam CRM. Jadi tidak langsung ke dalam nomor telepon supaya tidak hilang dan supaya kita bisa memberikan info-info yang terus menjaga hubungan kita dengan calon siswa tadi.
Jadi misalnya seperti ini ya, saya kasih contoh misalnya sushi gitu ya. Nah, ini misalnya ya. Nah, ketika user mengisi, ini contohnya misalnya saya buat, jika tertarik dengan konten saya ini misalnya ya, ini contoh ya, ini kemudian saya buatkan contoh. Jika tertarik dengan konten saya ini, maka gabung dengan grup Telegram. Kita akan ngobrol di grup itu gitu kan. Tapi setelah diklik, tidak saya arahkan langsung ke dalam grupnya. Karena apa? Karena jika kita arahkan langsung ke grup, maka kita akan kehilangan email, kehilangan nomor telepon, maka langsung jadi di grup dan kita tidak bisa memfollow up secara personal nantinya. Nah, dengan adanya form seperti ini, maka sebelum bergabung dengan grup Telegram, calon siswa tadi akan mengisikan dulu data mereka, data email, nomor telepon, dan nama. Kemudian ketika di submit ini, tekan tombol ini, nah maka kita lihat di dalam sistem CRM ini, kontak ya, maka kan sudah bertambah yang sushi tadi. Nah, ini bisa kita olah lebih pas, nanti lebih personal dengan adanya nama, email, dan nomor telepon seperti ini. Sedangkan setelah mengisi form tadi munculnya akan seperti ini. Permintaan Anda sedang kami proses, silahkan cek inbox. Nah, nanti grup Telegram itu akan dikirimkan ke email gitu ya. Ini otomatis ya, karena kita menggunakan yang namanya CRM automation. Jadi ini otomatis mengirimkan email, dan juga ini bisa disetting untuk otomatis follow up. Nah, istilahnya itu drip content ya. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas namanya drip content. Jadi misalnya drip content itu gini. Jadi misalnya ada yang join ya, misalnya Johan dan Susi. Ini Johan ini misalnya joinnya seminggu yang lalu. Maka drip content itu akan mengikuti tanggal joinnya. Hari kedua diberi konten apa, hari ketiga diberi konten apa, hari keempat diberi konten apa, begitu, mengikuti tanggal joinnya. Jadi konten email yang diterima oleh Johan dan Susi ini berbeda, karena tanggal joinnya mereka berdua ini berbeda. Itu namanya drip content. Nah, selain drip content juga bisa dikirimkan broadcast ya, broadcast email ini, jadi langsung dikirim ke seluruh ini list kontaknya ini, misalnya ada pengumuman apa langsung dikirimkan seperti itu. Nah, seperti itu untuk menjual sekolah ya. Dan untuk konten ini mesti bikin yang banyak. Konten ini mesti, kalau bisa sebanyak-banyaknya ya, konten di YouTube ya untuk sekolah. Itu bisa di create berdasarkan kondisi masing-masing dari siswa juga bisa gitu. Yang isinya adalah untuk bagaimana siswa itu akhirnya mengenal Anda, mengenal bisnis teman-teman, dan juga mendapatkan manfaat dari konten yang dibuat itu. Jangan sampai hanya konten yang tidak ada arahnya ya. Jadi arahnya seperti yang saya katakan di depan, arahnya adalah membawa dari kondisi calon siswa itu saat itu sampai ke kondisi yang diinginkan di depan. Jadi intinya itu ada di rentang itu ya, rentang dari kondisi sampai kondisi yang diimpikan tadi. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan atau jika ada yang mau disampaikan, kita diskusikan ya di grup Telegram yang ada di bawah video ini. Ya, nanti jika diklik akan munculnya juga ke sini grup Telegramnya, ke yang tadi ya. Nah, ke sini.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.